segmen Dapur Tetap Ngebul. Hari ini merupakan segmen keempat dari Mindstore Live on Instagram. Bersama dengan saya Asmarani, pasti ada solusi. Nah, adapun hari ini seperti minggu lalu kita cukup seru banget malahan karena kedatangan salah satu tamu yang luar biasa. Beliau adalah inisiator dari Toko Awadah, yaitu Ibu Yeni Wahid. Mungkin buat rekan-rekan yang ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana dan apa saja yang ada di Mindstore, dan untuk info-info lebih lengkapnya bisa langsung saja melakukan kita sebut sebagai direct message kepada IG Mindstore. Dan juga hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita juga tidak akan sendiri. Saya hari ini akan bersama dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang Chief Executive Officer dari Medivh, yaitu powered by Kimia Farma, merupakan toko digital dan satu-satunya dari Kimia Farma. Dan hari ini pula saya akan membagikan kepada Anda semua apa kita sebut sebagai beda bisnis konvensional dan juga bisnis online. Sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang. Adapun segmen ini ada untuk Anda semua, untuk membantu sahabat pekerja agar setiap dari kita tidak menyerah, tetap mempunyai usaha yang luar biasa, dan juga kembali lagi kita akan hand in hand di masa pandemi ini. Kita juga sama-sama mengetahui bahwa di masa-masa setelah pandemi kita akan mengalami kita sebut sebagai new normal. Jadi pastikan setiap dari kita bisa siap. Salah satunya izinkan saya Asmarani membawakan solusi kepada Anda melalui hari ini kita sebut sebagai beda bisnis konvensional dan bisnis online. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh saudara-saudara saya. Ini merupakan minggu terakhir dan ini merupakan pertama kalinya selama lebih daripada 1 abad di mana setiap dari rekan-rekan saudara-saudara saya umat muslim kita berpuasa di masa yang tidak mudah di tahun 2020 ini. Tapi kembali lagi, saat kita bersama, kita tidak akan menyerah, kita tidak akan putus asa, dan kita pasti bisa. Nah, saya suka dengan kata-kata seperti ini. Seseorang dari United States pernah berkata seperti ini, yang bernama Edwin Louis Cole. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Saya ulang kembali lagi. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Bahkan salah satu presiden Amerika Serikat sering berkata seperti ini, hanya ada satu yang tidak akan pernah berubah di dunia ini. Namanya adalah perubahan. Sahabat pekerja, setiap dari kita mengetahui ada masa-masa di mana fase-fase dalam kehidupan kita perlu belajar lebih lagi karena zaman pasti berubah. Tapi ada hal-hal yang tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Pertama yang kita sebut sebagai nilai-nilai atau value, yang hasilnya akan menghasilkan karakter, yang hasilnya akan terlihat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang keluar dari lidah kita, apa pula yang akan membantu setiap orang. Nah, saya juga percaya setiap dari kita itu lahir untuk satu tujuan yang mulia. Jadi, kembali lagi di masa-masa seperti ini, di mana setiap dari kita mungkin mengalami banyak hal yang saya bisa sebut mengubah banyak hal. Bagaimana kalau kita jadikan perubahan sebagai salah satu cara untuk membantu kita untuk lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis konvensional dan juga bisnis online, kita sama-sama mengetahui bahwa masa-masa seperti ini, bisnis ada 2 tipe. Yang pertama konvensional, yang kedua adalah online. Dengan adanya pandemi, kita sama-sama tahu mau tidak mau bisnis secara konvensional sudah jauh berkurang. Ada satu penelitian dari salah satu perusahaan branding berkata seperti ini. Mau tidak mau generasi milenial, generasi Y dan juga Z mau tidak mau harus menggunakan cara kita sebut sebagai bisnis online sebagai cara untuk mereka bisa bertahan sampai di satu dasawarsa selanjutnya. Dan saya pikir saya cukup setuju karena kondisinya kalau kita menggunakan bisnis konvensional di mana pembeli langsung bertemu dengan penjual, melakukan transaksi penjualan mungkin tidak akan terlalu mudah saat ini. Tapi kita juga belajar bahwa masa-masa seperti inilah bukan tidak mungkin bisa menjadi batu lonjakan buat setiap dari kita untuk memasuki bisnis online. Lebih mudah, tidak harus bertemu, tidak harus membuang waktu dalam bentuk kita sebut sebagai jarak, tapi kita bisa membantu orang lain yang juga membantu diri sendiri seperti dikatakan oleh Ibu Yeni Wahid di minggu lalu dengan cara
membantu diri kita berbisnis secara online. Nah, kita bisa mengetahui dengan bisnis online sendiri ada beberapa cara-cara dan kemudahan kita untuk mendapatkan yang kita sebut sebagai margin atau keuntungan. Nah, kira-kira kelebihannya apa dari bisnis online dan juga bisnis konvensional? Mungkin untuk bisa membantu saya akan memberikan beberapa faktor-faktor yang ada dalam bisnis konvensional. Bagi Anda para sahabat pekerja yang mungkin setuju dan mau menambahkan, silahkan menambahkan di dalam kolom komen dan mungkin saya akan sebutkan sekarang. Bisnis konvensional yang pasti mungkin yang pertama kita membutuhkan banyak modal, kecuali di model orang lain ya. Kedua, membutuhkan tempat dan lokasi yang strategis. Sangat penting sekali untuk mempunyai lokasi dan tempat yang strategis. Kalau tidak, belum tentu orang akan melihat. Yang ketiga, ada produk yang harus dipajang atau kita sebut sebagai stok. Yang keempat, kita pasti perlu yang kita sebut sebagai perabotan untuk memajang produknya, berarti modal lagi. Yang keempat, of course, kita ada jam buka toko. Let's say kalau kita buka dari jam 10 sampai jam 10 malam lagi, berarti 12 jam. At least mungkin harus ada pegawai toko yang menjaga, berarti ada 2 jam kerja atau 2 shift salah satunya. Lalu kita harus face to face dengan pembeli atau bertemu langsung. Dalam hal ini mungkin kalau bukan kita bertemu, mungkin staff kita. Lalu juga ada orang yang lalu lalang dan melihat bagaimana caranya supaya mereka bisa menjadi calon konsumen yang baik. Dan juga mungkin yang terakhir yang ke-10, untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan lebih mudah karena langsung melihat face to face. Itu mungkin beberapa perbedaan antara bisnis konvensional dan juga bisnis online. Apakah Anda mungkin ada tambahan, mungkin bisa menambahkan di kolom komen. Tapi jangan lupa juga bagaimana dengan bisnis online. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, bisnis online itu betul tidak membutuhkan banyak modal. Kenapa? Yang paling penting keterampilan untuk nge-post di online dan bagaimana caranya untuk mengetahui waktu yang tepat, itu yang bisa membantu kita. Kedua, tidak terlalu perlu lokasi atau yang strategis. Bisa dijalankan di mana saja. Itu yang kedua. Ketiga, kita sebetulnya tidak memerlukan stok produk. Karena cukup memajang foto produk. Yang setuju mungkin rekan-rekan yang pebisnis online mungkin mengerti yang saya bicarakan. Dan kita tidak memerlukan perabotan pendukung untuk membantu untuk memajang produk-produk kita. Jangan lupa juga kalau bisnis masih kecil dalam online, sebenarnya kita tidak perlu karyawan. Mungkin kita masih bisa melakukannya sendiri di rumah. Biasanya disebut dengan admin atau bahasa manisnya mimin dan yang lain-lainnya seperti itu. Lalu, tapi ini yang paling penting, kita membutuhkan kita sebut sebagai koneksi internet. Berarti kuota atau wifi atau jaringan adalah kuncinya dari bisnis online. Ada juga kelebihannya, yaitu tidak perlu bertatap muka dengan pembeli. Bahkan urusan barang itu sudah tinggal masalah persiapan, shipping, pengiriman, and voila. Dan juga paling penting untuk yang kita sebut mempersiapkan traffic. Buat rekan-rekan yang mungkin pernah berbisnis melalui toko online, kita sama-sama tahu bagaimana caranya supaya toko online kita itu mempunyai traffic saat ada banyak orang yang bertanya dan melakukan komunikasi di dalam biro online kita, itu akan membantu supaya traffic kita semakin tinggi. Jadi kita bisa bilang bahwa, bahkan bisa sebutkan bahwa ini merupakan jungle baru, bisnis baru yang pada dasarnya harus kita hadapi semua. Dan yang terakhir adalah di dalam bisnis online butuh kepercayaan untuk mendapatkan pelanggan. Nah, kembali lagi, saya selalu bilang kepada rekan-rekan saya, untuk membangun suatu gedung yang tinggi tidak mungkin butuh orang-orang yang banyak, karena sekarang sudah banyak yang namanya teknologi. Tapi untuk membangun sesuatu kita butuh yang namanya konsistensi, persistensi, dan kesabaran. Oke, nah kira-kira kalau saya boleh sebutkan seperti ini, kelebihan dari bisnis konvensional kira-kira seperti apa, Rani? Oke, yang pertama, pembeli memang bisa langsung melihat produk. Jadi langsung bisa mengambil keputusan apakah saya akan membeli lagi nantinya atau bagaimana, itu urusan nanti. Yang kedua, umumnya bisnis konvensional itu memiliki tempat atau kios sendiri. Ya, kembali lagi modal. Dan of course kita harus ada stok. Stoknya ya berarti kita membutuhkan kita sebut sebagai gudang. Dan memang kelebihan dari bisnis konvensional adalah terjamin. Nah, kenapa? Setiap dari kita bisa langsung lihat barangnya. Apakah penjual mau langsung memperlihatkan atau tidak? Nah, sehingga tindakan penipuan pada dasarnya minim terjadi.
Nah, kekurangannya adalah memang lingkup pemasarannya pasti terbatas. Kedua, butuh modal cukup besar. Ketiga, harus ada stok. Keempat, bila pembeli ingin membeli barang, harus pergi ke tokonya. Setuju dengan saya ya, apalagi sebelum pandemi. Tapi kita mau lihat, kira-kira kelebihan dari berbisnis online itu seperti apa? Ada beberapa, kembali lagi kita mempunyai mindset dulu. Ayo jangan menyerah, ayo terus jangan putus asa. Kita tidak sendiri, kita akan belajar bagaimana caranya bisa menyikapi perubahan dan membantu kita semua. Oke, mungkin saya boleh sebutkan kelebihan dari berbisnis online. Yang pertama, kelebihan dari berbisnis online adalah lingkup pemasarannya luas. Sejauh mana kita bisa melakukannya, sejauh mana koneksi internet itu ada. Sesimpel itu. Yang paling penting tahu bagaimana menggunakan yang kita sebut sebagai kata kunci. Nanti saya akan bantu. Kedua, dapat dipasarkan di mana saja. Maksud saya di mana saja? Betul, literally, sesungguhnya di mana saja. Asal kata kuncinya tepat, bahkan sampai ke luar negeri. Ketiga, online kelebihannya adalah kita tidak harus memperlihatkan stoknya. Jadi minim modal, juga minim risiko sebetulnya. Keempat, yang paling penting akses internet atau kuota yang baik. Nah ini nanti soal kuota atau internet yang baik saya akan membantu Anda semua di waktu yang lain. Jadi tetap stay tune bersama dengan Dapur Tetap Ngebul. Izinkan Asmarani, setiap dari kita mempunyai solusi bersama. Nah kira-kiranya kalau bisnis online kekurangannya apa ya? Yang pertama itu adalah produk memang tidak bisa dibeli langsung. Makanya kita sering melihat banyak meme, ekspektasi seperti ini, realitas seperti ini. Makanya saya sarankan kita berbisnis online di tempat yang tepat. Yang kedua, banyak situs online yang menipu konsumen. Memang betul. Makanya dari itu penting untuk melihat kira-kira bisnis online apa yang tepat dengan kita, dan kita juga di backup atau di support dengan perusahaan yang tepat. Nah, hari ini akan bersama dengan saya, seseorang CEO dari Kimia Farma untuk Medif, yaitu toko digital dari Kimia Farma, yaitu Bapak Tas akan bersama dengan kita. Sebelumnya satu lagi, kekurangannya dalam bisnis online bila mengandalkan barang pesanan, seringkali situsnya tidak tepat pada waktunya, itu saja masalahnya. Nah, segi keuntungan, segi kekurangannya, kita sama-sama belajar. Yang paling penting, process is a progress. Tidak apa-apa untuk setiap dari kita belajar sesuatu dari kesalahan. Toh, kita akan lebih maju lagi. Toh, 1000 langkah harus dimulai dari satu langkah yang pertama. Nah, saya akan mengundang dengan hormat, sudah hadir bersama dengan saya, seseorang yang luar biasa. Saya akan mengundang dulu beliau. Beliau adalah CEO dari Medif by Kimia. Sebelumnya, saya mau mengundang Bapak Tas. Ya. Terima kasih sudah ada. Oh. Wah, suatu kehormatan. Halo Bapak Sera. Wah, saya pikir saya bertemu dengan yang lain. Iya tadi mendadak banget tadi tiba-tiba, tapi untungnya masih bisa. Terima kasih Bapak untuk kesediaannya hadir bersama dengan segmen Dapur Tetap Ngebul. Sebelumnya Bapak mungkin boleh pakai, soalnya agak feedback Pak. Sebentar di sini lagi. Saya pikir saya bertemu dengan. Oke, thank Mbak. you. Feedback Pak, maaf ya Pak. Maklum, inilah salah satu kekurangan dari online, feedback. Bagaimana Bapak? Saya manggilnya Pak Sera ya? Iya. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu siapa ini figur yang saya berbicara saat ini. Bapak Konang Sera adalah seorang digital business manager atau business development dari Kimia Farma. Beliau juga merupakan co-founder dari Medif yang sekarang menjadi salah satu senjata di dalam Mindstore, dan saya percaya sebagai suatu perusahaan yang sudah established lebih daripada 100 tahun, mempunyai sepak terjang yang besar, dan juga Kimia Farma adalah salah satu BUMN yang sangat mumpuni di Indonesia. Pak Sera, monggo Bapak, boleh memperkenalkan dirinya lalu. Iya, oke. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Mbak Rani. Selamat siang. Semoga selamat menjalankan ibadah puasa ya, walaupun puasa kita kali ini berbeda banget dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul sekali Pak. Yes. Ya, saya akan perkenalkan ya, saya Sera dari Kimia Farma. Iya. Tentu teman-teman kalau dengar Kimia Farma yang pasti yang ada di image-nya adalah apotek.
Betul. ya kan? Apotik, terus terkesan nih kayaknya Kimia Farma tuh kayak jadul banget gitu kan, ketinggalan, nggak know lah gitu lah. Betul. Ya jadi memang nggak salah sih Mbak Rahni, nggak salah karena Kimia Farma ini sejak tahun 1817 ya. Jadi kita perusahaan Belanda Tadinya perusahaan Belanda. Ya betul, kita perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan. Ya. Gitu. Jadi Kimia Farma bisnisnya adalah end to end dari pabrik sampai ke apotik. Hulu ke hilir. Betul banget. Dan sekarang Kimia Farma juga punya ya di Arab Saudi, ada retail di Arab Saudi. Kita ada 30 retail di Arab Saudi. Dan Kimia Farma pun juga telah mengakuisisi PT Papros. Ya, Papros ya, salah satu yang terbesar di Indonesia juga. Iya, betul. Gitu. Oke, jadi mulai tahun 2018 Kimia Farma ini bertransformasi nih Mbak. Bertransformasi, terus kami dibentuklah yang namanya unit digital business. Nah, kebetulan saya nih sebagai leadnya di sini. Terus kami dengan teman-teman melihat sesuatu hal yang menjadi masalah di outlet. Gimana tuh Pak? Karena dengan apotek yang sempit, terus kebutuhan alat kesehatan, kebutuhan alat-alatan medis yang butuh cepat, terus di situ space yang terbatas, ya kan? Terus juga kita melihat juga bagaimana sih era milenial sekarang itu teman-teman milenial sambil bekerja punya bisnis. Betul. Nah, ya, betul. terus kita mikir gimana nih supaya teman-teman ini dia sebagai eksekutif di company tetap berjalan tapi punya bisnis gitu kan. Betul. Nah, akhirnya kita ciptakanlah yang namanya Medif gitu nih Mbak ceritanya. Medif by Kimia Farma. Betul, dan kita dibantu teknologinya dengan Mindstore, dengan PT Wir. Dengan kelebihannya apa sih di Medif itu? Ada augmented reality, Mbak. Augmented AR. Iya, betul. Jadi ada augmented reality-nya. Jadi nanti si Mediva, kita menyebutnya Mediva Mbak, untuk si resellernya. Partner mitra kerja dari Medif. Betul, ya, jadi kita sebutnya betul. Mediva. Jadi akan semakin terlihat sangat digital saat teman-teman Mediva ini melakukan promo secara offline ya, promo secara offline ke customernya. Udah nggak perlu lagi Mbak yang namanya bawa katalog paper Mbak. Betul, jadi cukup bawa apa Pak? Jadi cukup gadgetnya aja dengan ditampilkan logo Medif, Selesai. di scan akan muncul langsung IR-nya seperti apa, bentuk alat kesehatannya seperti apa, seperti itu. Wow. Mungkin contohnya seperti ini ya, tinggal buka ya Pak ya, seperti saya ya. By the way, sahabat pekerja, sebelum saya menjadi host atau presenter dari Mindstore, saya itu sebetulnya adalah Mediva. Mediva yang handal. Saya Mediva yang sangat gila. Karena saya bisa di luar kota dan saya bisa jual. Ya, sudah. Benar banget. Iya, sampai saya ribut. Gimana cara dapat termometer biar lebih cepat? Maaf ya Pak Sera, nggak ada maksud ya Pak ya. Tapi udah berasa kan Mbak? Berasa, justru berasa di rekening. Berasa banget dari bulan Maret sama April. Itu nanti bisa ngobrol nanti ya perihal itu ya Bapak sambil cerita. Tapi memang mudah. Mungkin Bapak bisa jelaskan juga kenapa akhirnya dibuat dalam bentuk aplikasi sampai ada augmented reality dan tujuan akhirnya untuk Mediva atau partner Medif itu apa Pak? Jadi begini, sebenarnya Medif itu ada dua platform Mbak. Kita membuatnya dengan dua platform ya. Ada yang Medif Apps, ada yang Medif Screen. Screen dan apps, oke. Yes, ya. Kalau yang kita bicara yang screen dulu ya. Iya. Kalau screen itu kita tempatkan di saat ini kita masih menempatkan 50 di apotek Kimia Farma. Itu screen. Yes. Mesin gitu ya Pak ya? Mesin. Oh, oke. Jadi tujuannya apa? Tujuannya customer, karena rata-rata sekarang kalau saya ya datang ke store itu malas nenteng.
Iya Pak. Oh. Nah, jadi apalagi misalnya gini, Mbak Rani mau dan pas lagi lewat mampir ke Kimia Farma, ingin belikan alat tensi buat orang tuanya di Jogja. Daripada Mbak beli, terus Mbak paketin, bawa ke JNE segala macam, datang ke Kimia Farma, melakukan transaksi di Mediscreen, nanti Kimia Farma Jogja yang akan kirim ke rumah Mbak yang ada di Jogja. Gitu. Itu kehebatan dari Mediscreen. Oh, bagus banget ya Pak ya. Alamatnya yang penting lengkap, saya bayar di sini, nanti nyampe di Jogja. Betul. Oh, Dan nanti akan tahap selanjutnya kita akan tempatkan Mediscreen ini di public area. Wow, Seperti MRT, bandara, mungkin di hospital, klinik, seperti itu. Jadi kita akan sedikit akan mengubah budaya transaksi medical, Mbak. Berarti benar-benar menuju ke online ya Pak ya? Ini betul. New normal yang menuju ke online, oke. Wow, keren banget. Kemudian kalau dari sisi apps ya, Medif apps, nah ini yang memang kita dedikasikan buat Mediva ini nih. Oh, kayak saya. Ya, jadi Mbak Rani kan sambil jadi host kan masih bisa nge-share katalog kan? Saya boleh share referral nggak di sini Pak? Ya saya bercanda. Siapa tahu buat rekan-rekan sahabat pekerja yang membutuhkan referral, saya akan memberikan pada Anda point reward. Saya bercanda Pak. Jadi jualan deh. Iya betul Mbak. Jadi kalau yang Medif apps ini memang kita dedikat buat Mediva. Artinya bisa dia pakai buat dirinya sendiri, atau kalau misalnya dia punya kesempatan, punya jiwa entrepreneur yang menggelora, itu bisa dimanfaatin banget Mbak, seperti banget itu. Pak, banget. Tinggal buka gini soalnya, semudah ini. Saya setuju dengan Bapak. Wow. Wow, Pak, berarti ada dua nih Pak yang akan menjadi fokus dari untuk Mediva. Yang pertama adalah melalui screen, berarti nanti akan ada di tempat-tempat tempat-tempat umum. Keren ya Pak ya. Jadi istilahnya nyentuh-nyentuh, totalnya nanti nyampe kemana gitu ya Pak ya. Yang penting kan bisnis ya gitu. Lalu yang kedua melalui aplikasi. Jadi pada dasarnya kita sudah membawa katalog kemana-mana, cukup hanya menggunakan smartphone gitu ya Pak ya. Betul. Bisa dibilang Mbak, para Mediva itu adalah apotik Kimia Farma di dalam genggamannya. Oh, Mediva adalah apotik Kimia Farma di dalam genggaman. Waduh Pak, ini kayaknya saya harus bikin tagline nih Pak. Jadi teman-teman Mediva kalau sudah terregister menjadi Mediva, maka itulah seperti apotik Kimia Farma tapi sudah ada di handphone sendiri. Luar biasa, ini bagus banget Pak. Pak, ngomong-ngomong, kelebihannya kalau misalnya kita install, ini kan kalau tadi kan kalau share screen berarti kan ada di tempat-tempat umum ya Pak ya? Iya, betul, benar. Nah, kalau ini kan di mana saja ada ya Pak, bahkan sampai ke tempat tidur pun kita bisa pegang gitu. Pertanyaannya Pak, kalau misalnya kita ingin ada beberapa pertanyaan DM masuk dari Mindstorm, mungkin juga ke Medis juga Pak. Kalau kasusnya adalah saya mau berbisnis online tapi saya tidak mengerti caranya. Apakah mungkin ada pelatihannya? Ada cara-cara A to Z-nya untuk saya bisa menjual dengan baik? Pasti Mbak, pasti. Karena kita tidak akan membiarkan Mediva kita berjalan sendiri. Waduh, mantap. Gitu. Gimana tuh Pak? Iya, orang truk aja gandengan Mbak, masa kita nggak mau gandengan? Benar. Truk aja gandengan, masa kita sendiri? Gandengan, masa kita sendirian gitu kan. Jadi, aduh Pak, kok saya agak merasa gimana gitu. Jadi pertama, kita akan memberikan bisnis kelas ya, karena memang terus terang aja aplikasi Medif ini baru launching di tahun kemarin. Jadi kita betul, dan tahun ini kita akan fokus kepada Mediva untuk memberikan bisnis kelas. Jadi bisa dari kita akan memberikan materi tentang bagaimana product knowledge-nya, kemudian bagaimana cara marketing dia jualannya, terus bagaimana cara bisnisnya seperti teknik-tekniknya. Terus kita akan undang expertise untuk ngasih semacam motivasi seperti itu. Wow, caranya gimana Pak? Ini kan saya kebetulan jujur aja saya gara-gara Medif nih Pak. Saya ini sebulan kemarin dari mulai tanggal 19 Maret, saya ingat 19 Maret sampai hari ini saya masuk dapat THR. Nah, asik, dapat THR.
dari Medif. Nah, mungkin teman-teman yang lain, sahabat-sahabat pekerja ingin mengetahui cara-caranya supaya mungkin stepnya install atau harus bagaimana, Mas, bisa dibantu nggak tuh Pak? Oke, yang pertama ya adalah install di Google Play Store, Play Store, di Play Store, pilih Medif. Setelah terinstall, melakukan registrasi. Sampai registrasi dinyatakan selesai, sudah langsung terdaftar sebagai Mediva. Free tanpa ada biaya. Hanya itu aja, sangat mudah. Modalnya? Hanya modal jari. Hanya modal jari. Jadi modalnya 0 rupiah ya Pak ya? 0 rupiah, betul Mbak. Oke, kembali lagi sahabat pekerja, modalnya 0 rupiah untuk menjadi Mediva. Ya, karena biasa gini Mbak. Kayak misalnya kita mau berbisnis deh. Misal apa? Misal kita bikin rumah makan atau kita bikin pangkas rambut. Iya. Pasti kita akan khawatir pertama adalah modal. Betul. Terus bulan pertama, bulan kedua kita pasti rugi. Betul. 6 bulan biasanya kalau restoran. Waduh ini nanti gimana? Belum harus bayar karyawan, tapi nanti bayar operasional, bayar sewa tempat, ya kan? Jadi pada saat kita mau melangkah untuk menjadi entrepreneur, untuk berbisnis, kita udah ketakutan duluan. Tapi di satu sisi kebutuhan itu juga membuat kita menjadi takut. Betul, apalagi masa seperti ini ya Pak ya. Apalagi seperti sekarang kan. Jadi dengan bergabung menjadi Mediva, para Mediva ini bisa menjual alat-alat kesehatan, alat-alat kecantikan, suplemen tanpa modal sama sekali, tanpa perlu bikin apotek, tanpa perlu sewa ruko, tanpa punya armada, tanpa harus punya karyawan. Cuman yang penting punya kuota aja Mbak. Iya, punya kuota, betul. Yang penting punya jaringan kalau online, udah itu saja. Betul sekali Pak. Wow. Nah, ada juga pertanyaan kalau misalnya Mediva mau belajar, apakah ada jam-jam atau ada kelas-kelas yang nanti akan diberitahukan? Oh ya, ada Mbak. Nanti kita akan bikin jadwal secara reguler ya, dengan tema-tema tertentu. Makanya teman-teman Mediva pantengin aja di @kimiafarma.id. Karena kita akan share di situ bagaimana teknik-tekniknya, agenda-agenda kita. Terus kita juga akan ngeblast ke email Mediva. Sama bisa dilihat di website dari Medif. Oh, Medif, oke. Ini juga pasti link in dengan Kimia Farma ya, sebagai BUMN medical terbesar di Indonesia. Betul. Benar, Mbak. Benar. Wow. Oke. Kalau dari kebutuhan-kebutuhan, kalau kita buka di dalam, mungkin kalau share screen agak sulit ya Pak ya. Tapi kalau dari aplikasi kita sebut sebagai Medif ini, apakah kita bisa langsung share kepada rekan-rekan kalau kita mungkin mau jual alat kesehatan, apa kebutuhan tinggi sekali ya Pak untuk pernapasan sekarang. Paling banyak apa ya, masker yang dibutuhkan vitamin. Paling banyak sekarang Mbak dengan era COVID ini pasti yang dicari adalah masker, termometer, sanitizer, suplemen, betul. Jadi sangat berbanding terbalik lah. Kalau dulu mungkin kalau kita lihat-lihat di online, kayak medical kan sangat kecil ya Mbak. Orang larinya kan ke kosmetik, makanan, entertainment, Dengan era COVID, justru sekarang eranya medical. Medical, jadi hell to the medical, betul sekali. Nah, kalau begitu mungkin ini akan ada banyak pertanyaan mungkin buat rekan-rekan yang mau bertanya dan bisa menjawab pertanyaan dari Medif. Hari ini kita mempunyai 5 hadiah, yaitu Medcash sebesar 50.000 ya Pak Sera ya. Iya, Medcash sebesar 50 untuk 5 orang yang bisa menjawab dengan benar. Tadi kita sudah banyak berbicara, banyak berdiskusi dengan Bapak Sera ini. Nah, kira-kira bagi teman-teman yang bisa langsung menjawab pertanyaannya, orang pertama saya akan langsung ketik namanya. Anda akan mendapatkan Medcash sebesar 50.000 dari Medif. Sebelumnya jangan lupa untuk install dulu Medifnya. Betul ya Pak? Langsung ya? Iya, betul. Gampang. Iya. By the way, saya pertama kalinya install Medif itu nggak di Jakarta loh Pak. 19 Maret Pak? Itu di luar kota dan agak udah di timur Indonesia. Karena waktu itu saya mau nggak mau harus. Makassar berarti ya? Lebih jauh. Dan
Wah, ini ada orangnya sampai boleh keluarga tiga boleh Ibu Diani Ndrawati 003 boleh. Nah, bahkan hari itu saya jual pertama kali dalam hidup saya jual termometer nggak pakai mikir. Itu akibatnya saya langsung dapat penghasilan besar sebelum saya jadi presenter seperti ini untuk Wine Store. Itu dari Medif duluan Pak sebetulnya. Soalnya pada masa itu saya ingat harga termometer itu 1,8 ada jual, ada yang 2,5 di salah satu mall besar waktu itu belum tutup 2,5. Terus saya ingat banget, boleh saya sebut harganya nggak sih Pak? Boleh nggak apa-apa. Boleh ya. Waktu itu di Medif dijual dengan harga 383.100. Saya sampai hafal. Ya, jadi gini Mbak, kalau kami kan tetap menjaga brand ya, artinya dari kami karena walaupun kita membawa dengan nama Medif, tetapi kami adalah power by Kimia Farma. Betul. Jadi masalah harga ya kami tidak berspekulasi untuk bermain gitu. Betul. Jadi pada saat memang kalau misal harga pada saat kita dapatnya dari distributor naik, otomatis kita akan naik gitu. Jadi kalau misal pas kita dapat harganya pas rendah ya kita jual dengan sesuai dengan margin yang kita itu pun saya masih dapat margin Pak. Masih dapat net profit ya Pak. Iya net profit namanya. Jadi saya hidup beberapa waktu lalu hanya dari net profit saja. Siapa tahu mau ditambah net profitnya saya nggak nolak loh Pak. Nah dari situ saya tuh cuman jujur saya nggak tahu bagaimana, saya cuman screenshot doang. Saya cuman ilangin aja margin profitnya saya kirim ke satu grup. Nggak sampai 5 menit Pak, 8 kejual dan terus menerus waktu itu masa itu. Nah sekarang buat teman-teman yang mau yang mau menjawab, saya langsung aja ya Pak ya memberikan pertanyaan ya Pak ya. Nah oke, bagi yang langsung bisa menjawab saya langsung ketik namanya dan saya langsung catat untuk mendapatkan Medcash dari Medif. Oke, pertanyaan pertama, saya punya 5 pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, untuk sahabat pekerja yang ada di mana saja, kapan dimulainya Medif Apps? Tadi sudah disebut sama Pak Sera. Ayo yang bisa langsung, saya langsung catat namanya. Yang bisa langsung jawab, langsung ketik di komen, langsung mendapatkan Medcash sebesar 50.000 dari Medif by Kimia Farma. Medif dimulai tahun berapa tadi jelas banget ya Pak Sera ya? Iya. Kita tadi sudah mention. Oke. Pak Iman Rusman, selamat Anda mendapatkan, betul ya? Pak Iman Rusman. Selamat Pak Iman Rusman mendapatkan Medcash sebesar Rp50.000. Oke, pertanyaan kedua Pak Iman, jangan lagi Pak ya, kasihin yang lain. Kita bagi-bagi Medcash buat teman-teman kita, teman-teman Mediva yang lain. Kedua, apa sebutan partner digital atau partner kerja, mitra kerja dari Medif? Ya, yang bisa langsung menjawab. Maaf, udah duluan yang Bapak Kogesh All Shop Sihite. Iya, oke, sebutan. Pertanyaan kedua, sebutan apakah bagi partner digital Medif? Oke, Adisha Miftah. Adisha, udah duluan, maaf Adisha yang paling duluan. Adisha apa ini ya? Miftah, oke. Maaf, sudah dijawab langsung ya. Oke, pertanyaan ketiga. Gampang banget. Margin yang disebut di dalam Medif disebut? Margin yang disebut ya, selamat Adisha. Margin yang disebut di dalam Medif disebut, tadi saya sudah sebutkan berapa kali. Margin yang disebut di dalam Medif. Bagi Anda yang bisa langsung mendapatkan Medif yang profit atau margin nih. Oke, betul. Dianin siapa itu? Dianin Drawati. Oke, Dianin Drawati ya. Selamat Dianin Drawati. Selamat untuk pertanyaan yang ketiga. Oke, nah ini yang keempat. Pertanyaan saya nggak sulit-sulit kok. Gampang-gampang ya. Gampang-gampang dong, biar semuanya bisa dapat hadiah ya Pak ya. Siapa tahu saya dapat net profit 1 juta langsung ya Pak, nggak nolak.
Maaf, Kogis boleh lebih cepat lain kali. Ya, ini dia. Nah, ada 2 program yang dilakukan oleh Medif. Yang pertama apa, yang kedua apa? Tadi udah dijelaskan berkali-kali. Thank you, Pak Wisnu. 2 program yang disebutkan dalam Medif. Ada 2 program. Yang pertama yang ada di tempat umum, satu lagi yang di mana saja. Yang bisa langsung menjawab, langsung mendapatkan hadiah dari Medif serupa Medcash sebesar 50.000. Lumayan tuh Pak, bisa beli vitamin itu. Ya. Betul kan? Saya baru beli vitamin soalnya. Waduh, orang sama. Boleh atau enggak? Yang beda ya. Yang mana nih Pak sekarang nih? Waduh, cepet. Darana ya, Darana. Oke. Darana Stiandri. Selamat Darana Stiandri. Betul sekali, screen dan juga app. Selamat Darana Stiandri. Ya, jawabannya nggak boleh jawab lagi, jangan. Bagi-bagi ya Mbak ya, bapak-bapak, sahabat pekerja. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang paling sulit yang pernah ada. Saya yakin Anda semua tidak bisa menjawabnya. Kalian mengikuti dari awal. Nggak, saya bercanda. Oke, pertanyaan terakhir dari Medif akan mendapatkan Medcash sebesar Rp50.000 di dalam akun Anda. Pertanyaannya, iya, apakah nama lengkap dari Pak Seran? Nama lengkap dari Pak Sera, ayo, boleh toh? Nama lengkap dari Pak Sera. Yang keren. Wah, Pak Sera jadi ketawa deh. Tadi saya sudah sebutkan di awal mula. Waduh, oke, Pak Faragatia. Pak Faragatia, selamat, betul sekali. Maaf, saya jadi banyak baca. Itu lengkap sekali. Aduh. Itu lengkap sekali, Pak Faragatia, betul sekali. Jawabannya adalah Pak Obeti Dasuki Ponangsera. Karena kalau udah ngomong Medif pasti bertemu dengan Pak Sera. Ya, oke. Nah, sebelumnya ini merupakan salah satu dari cara kami, Pak Sera, untuk membantu setiap rekan-rekan sahabat pekerja di dalam dapur segmen yang kita sebut sebagai dapur tetap ngebul. Tidak ada dan tak lain, hanya ingin membantu seluruh masyarakat Indonesia untuk bersiap menyikapi dalam perubahan. Seperti kita tadi sudah melihat, perubahan memang tidak mudah. Tapi asal dijalankan, bukan tidak mungkin kita malah akan mendapatkan kita sebut sebagai stepping stone. Nah, saya juga berharap setiap dari kita mau belajar bahwa perubahan akan membawa kita ke satu titik yang lebih baik lagi. Karena suka atau tidak, ada satu yang tidak akan pernah berubah, yang kita sebut sebagai perubahan. Saya Asmarani, juga Pak Sera, kami ucapkan terima kasih dengan hormat kepada seluruh rekan-rekan Medif baik Kimia Farma yang hari ini sudah dengan senang hati boleh menemani kami di dalam dapur tetap ngebul. Bapak, jangan kapok-kapok ya Pak ya. Bersama dengan kami, tolong bantu-bantu kami juga nanti untuk rekan-rekan sahabat pekerja yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Medif baik Kimia Farma, bisa langsung melakukan yang kita sebut sebagai direct message kepada betul ya Pak ya, kepada IG atau mungkin melalui beberapa online social media yang dipunyai oleh Kimia Farma dan juga Medif. Untuk dalam hal ini kita bisa langsung saja DM kepada @medif.id. Saya akan bantu, saya akan bantu spelling @Mama Eho Daniel India Victoria dan juga Dan kami juga mengucapkan terima kasih juga bukan hanya kepada Medif by Kimia Farma. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Juga di sini ada beberapa mitra kerja dari Alfamind yang tetap tergabung dan tetap setia untuk ikut di dalam segmen Dapur Tetap Ngebul pada hari ini tanggal 19 Mei 2020. Juga kepada rekan-rekan dari toko Awada, jangan berhenti. Bukan tidak mungkin selain Anda mencoba menjadi partner atau mitra kerja dari mungkin Alfamind atau mungkin toko Awada, bukan tidak mungkin kita juga bisa mencoba di dalam Medif by Kimia Farma. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah memenangkannya, kami akan DM kepada Anda dan saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya.
Yang pasti stay tune, tetap bertanya, jangan menyerah karena kembali lagi setiap dari kita seperti katakan oleh Bapak Soekarno, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berjuang, dan kita akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan juga untuk pandemi ini. Terima kasih Pak Sera. Terima kasih Mbak, terima kasih. Iya, terima kasih juga tadi teman-teman semua. Iya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang kocak tadi, terima kasih. Maaf mau diajak bercanda. Oke. Satu Kita akan bertemu kata lagi. boleh Mbak terakhir? Boleh, iya dengan senang hati Pak Sera. Iya. Teman-teman, buat semua yang sedang live di sini, artinya dengan situasi seperti sekarang, ya kita harus berani mencoba hal baru. Betul. Apapun itu, apakah itu sebagai Mediva, apakah nanti di Alfa, apakah di toko Awada, saya rasa sama saja, tidak ada perbedaan apa-apa. Justru kalau bagus bisa masuk ke tiga-tiganya. Wah iya betul. Dan yang paling penting adalah download Medivnya, dapatkan cuan. Oh, tunggu Pak. Akhir tahun jadi, Bapak mau kasih kabar ke yang lainnya? Akhir tahun perlu? Ya, nanti untuk pantengin Saat terus ini ya nggak Mbak, usah. di Instagram. Oh iya udah. Iya, pantengin di Instagram mediv.id untuk memudah. Iya. Terima kasih Bapak. Terima See you, kasih, Pak. terima kasih. Terima kasih ya Pak. Yo. Dan sebelumnya teman-teman, saya juga mengingatkan kembali lagi. Bapak juga sudah boleh, thank you. Buat rekan-rekan yang minggu lalu, maaf saya belum memberikan pengumuman untuk Alpha Mind, pemenang dari Challenge Store Owner, dimiliki oleh salah satu orang yang luar biasa, yaitu Bapak yang saya sebut sebentar, namanya adalah, selamat kepada Bapak Daman 8170, bagi Anda yang ada di sini. Sebelumnya Bapak Daman 8170 yang mengikuti Store Owner Challenge dari Alpha Mind, Anda sudah dihubungi oleh Mind Store langsung bersama dengan grup Alpha Mind. Congratulations untuk kemenangannya. Terus jangan menyerah, kembali lagi setiap dari kita bisa sukses berbisnis online asal kita mau berusaha. Oke, kalau begitu bertemu lagi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, bisa langsung bertanya kepada DM. Oke, nah tidak terasa sudah 40 menit lebih kita bersama di dalam dapur tetap ngebul. Saya percaya ini tidak akan berhenti sampai sini saja. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya di minggu depan dengan topik yang jauh lebih menarik mengenai bisnis online. Bertemu lagi, see you. Saya Asmarani bersama dengan Master Life. Pasti ada solusi.